Kan yuk minum ASI. Yuk presentasi. Pada tahun 1951, atas permintaan Majelis Umum PBB, Mahkamah Internasional mengeluarkan Advisory Opinion tentang persyaratan. Advisory Opinion tersebut berkenaan dengan suatu konvensi tentang pencegahan dan kejahatan terhadap pembunuhan massal manusia atau biasa juga disebut dengan Genocide Convention. Di mana dalam konvensi tersebut terdapat persoalan hukum mengenai persyaratan, persoalan mana menyangkut masalah, kriteria untuk menentukan hak mengajukan persyaratan dan hak untuk menolak atau menyatakan keberatan terhadap persyaratan. Dengan perbandingan suara 75, Mahkamah mengeluarkan advisory opinionnya sebagai berikut. Suatu negara yang mengajukan persyaratannya dan ditolak oleh negara peserta lain, sedangkan negara tersebut tetap mempertahankan persyaratannya, maka negara yang mengajukan persyaratan atau yang biasa disebut the reserving state dapat dianggap sebagai peserta konvensi apabila persyaratannya sesuai dengan tujuan dan maksud dari konvensi. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, apabila salah satu pihak menolak persyaratan yang diajukan oleh pihak peserta lain karena dipandang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud konvensi, maka negara yang menolak atau the objective state dapat menganggap bahwa negara yang mengajukan persyaratan atau the reserving state bukan sebagai pihak peserta konvensi. Sebaliknya, apabila pihak yang menerima persyaratan tersebut karena dipandang sesuai dengan maksud dan tujuan konvensi, maka pihak yang menerima persyaratan tersebut dapat menganggap bahwa pihak yang mengajukan persyaratan tersebut merupakan peserta konvensi. Selanjutnya, penolakan terhadap persyaratan yang dilakukan oleh negara penandatangan atau signatory state yang belum meratifikasi konvensi dapat mempunyai akibat hukum. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa hanya apabila negara tersebut mengadakan ratifikasi. Di samping itu, penolakan terhadap persyaratan yang dilakukan oleh negara yang berhak menandatangani atau menyatakan ikut serta tetapi belum melakukannya tidak mempunyai akibat hukum. Kita masuk di dalam kasus posisi Konvensi Tunggal Narkotika yang dalam istilahnya Single Convention Narcotics of Drugs tahun 1961 beserta protokol perubahannya, yang dimana negara Indonesia masuk ke dalam konvensi ini dengan meratifikasi yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1976. Persyaratan yang diajukan terhadap Pasal 48 ayat 2 yang dimana negara Indonesia tidak mengakui adanya jurisdiksi yang mengikat oleh Mahkamah Internasional atau dalam istilahnya compulsory jurisdiction, yang dimana dalam pengajuan ini harus ada kesepakatan antar para pihak dan juga harus dilihat kasus per kasus. Jadi teman-teman, kita masuk ke dalam materi yang berikutnya, itu pendapat tentang hukum Mahkamah Internasional mengenai kasus persyaratan, mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan narkotika yang dituangkan ke dalam The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs tahun 1961. Di sini konvensi ini dimaksudkan untuk menciptakan satu konvensi internasional untuk dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional mengenai penyalahgunaan narkotika yang terdapat dalam 8 bentuk perjanjian internasional yang terpisah-pisah. Selain itu, menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya. Jadi di sini pemakaiannya itu hanya dikhususkan untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta juga menjamin adanya kerjasama internasional tentang pengawasan peredaran narkotika dalam mencapai tujuan-tujuan yang sudah disebutkan di atas. Berfokus kepada penyelesaian terhadap persoalan hukum Konvensi Tunggal Narkotika atau Single Convention Narcotic Drugs 1961 beserta protokol yang mengubahnya. Konvensi tersebut diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 atau Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1976. Pada waktu menandatangani konvensi tersebut, Indonesia mengajukan persyaratan pasal 48 ayat 2 tentang keharusan penyelesaian sengketa pada Mahkamah Internasional. Pada pasal 48 ayat 2 Konvensi Tunggal Narkotika yang berbunyi, any such dispute we cannot be referred to the International Court of Justice for decision, yang dimana setiap perselisihan yang dapat diselesaikan dengan cara yang ditentukan harus dirujuk ke Mahkamah Internasional untuk mengambil sebuah keputusan. Pada intinya, persyaratan yang diajukan oleh Indonesia terhadap pasal 48 ayat 2 Konvensi Tunggal Narkotika itu adalah bahwa Indonesia tidak mengakui adanya jurisdiksi mengikat dari Mahkamah Internasional. Alasan yang diajukan oleh Indonesia adalah
bahwa sengketa yang hendak diajukan ke depan Mahkamah Internasional harus ada persetujuan para pihak dan harus dilihat secara kasuistis. Di samping itu, persyaratan yang diajukan Indonesia tersebut berdasarkan prinsip untuk menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan. Perselisihan internasional, di mana Indonesia tersangkut kepada mahkamah, terutama apabila perselisihan demikian itu mempunyai segi politis. Lihat penjelasan hukum nomor 8 tahun 1976, persyaratan terhadap pasal 48 ayat 2 tersebut juga dilakukan oleh Bulgaria, yang isinya sama dengan pernyataan yang diajukan Indonesia, yakni tidak diakuinya yurisdiksi mengikat dari Mahkamah Internasional, dengan mengatakan, The People's Republic of Bulgaria does not consider herself bound to implement the provisions of Article 48 paragraph 2 concerning the obligatory jurisdiction of international court, yang terjemahannya, Republik Rakyat Bulgaria tidak menganggap dirinya terikat untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat 2 tentang yurisdiksi wajib pengadilan internasional. Persyaratan yang diajukan baik oleh Indonesia maupun oleh Bulgaria tersebut tidak banyak menimbulkan masalah, karena dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 itu sendiri diperkenankan adanya persyaratan demikian. Bahkan dalam pasal 50 ayat 2 Konvensi Tunggal Narkotika 1961 disebutkan secara tegas pasal-pasal mana saja yang boleh mendapatkan persyaratan. Pasal 50 ayat 2 Konvensi Tunggal Narkotika 1961 tersebut berbunyi, any state made at the time of signature ratification or accession make reservation in respect of the following provisions of the convention. Setiap negara dapat pada saat penandatanganan, ratifikasi, atau aksesi membuat reservasi sehubungan dengan ketentuan-ketentuan konvensi. Dengan demikian, melihat ketentuan di atas, tidak ada persoalan mengenai sah tidaknya persyaratan yang diajukan Indonesia maupun Bulgaria. Sedangkan akibat hukum atas persyaratan dalam hubungannya dengan negara yang menerima maupun yang menolak persyaratan itu akan berlaku ketentuan seperti yang terdapat dalam Advisory Opinion Mahkamah Internasional mengenai persyaratan pada tahun 1951, sebagaimana sudah diuraikan di atas, apabila dikaitkan dengan Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian, maka akan berlaku ketentuan pasal 20 ayat 4. Demikianlah presentasi kami. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih.